Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik teman-teman, selamat pagi. Jadi kita di sini akan membahas tentang PCB Design Introduction, seperti yang saya sampaikan minggu kemarin. Jadi sampai tugas UTS kita sudah mempelajari tentang Arduino, kemudian Tinkerpad, dan melakukan simulasi ya. Nah, untuk tahap selanjutnya, jadi kalau kita mau rapi, biasanya pengkabelannya, apa yang ada di breadboard, itu bisa kita pindahkan ke PCB. Nah, bagaimana PCB dan bagaimana mendesainnya, tools-nya apa. Nah, ini kita bahas di sini. Jadi, yang akan kita bahas pagi ini adalah mengenai apa itu PCB, kemudian proses desainnya seperti apa, kemudian tools yang bisa digunakan apa saja, yang biasa, yang umum ya, yang umum digunakan. Kemudian kalau kita mau belajar lebih lanjut, bisa ambil di mana saja. Nah, PCB merupakan printed circuit board ya. Jadi semacam apa namanya, kayak lembar gitu, yang di situ sebetulnya isinya adalah sirkuit yang seperti di print ke situ. Nah, ini merupakan electronic board yang mengkoneksikan komponen lewat sirkuit yang ada ya. Jadi sirkuitnya ya di print di board tersebut. Nah, PCB tentu kalau teman-teman lihat di situ akan banyak electronic circuit ya. Elektronik circuit, kemudian ada komponen-komponennya. Nah, tipenya juga macam-macam. Ada yang SMT. SMT itu yang komponennya hanya nempel di permukaannya, nggak sampai nembus gitu. Nah, kemudian ada yang through hole. Kalau through hole itu biasanya kaki komponennya itu nembus ke boardnya. Nah, biasanya PCB itu yang nggak mahal karena dia hanya board ya. Kemudian tempat bikinnya juga banyak. Di Indonesia banyak, mulai dari yang ada di Batam, Jakarta, Bandung, bahkan Bekasi ada. Cuman kalau di Bandung yang rumahan, di Bekasi, Jakarta, itu maksimal biasanya sampai 2 layer saja. Jadi 2 layer ya. 2 layer. Jadi biasanya atas dan bawah. Nah, kalau kita bikin PCB yang lebih dari 2 layer, misalnya sampai 4 layer, kemudian komponennya itu SMT, itu biasanya kita harus ke Batam ada, kemudian ke Singapura atau ke Cina, atau ke tempat lain yang sekarang kan bisa pesan online. Nah, selain itu, kalau kita simulasi kemarin yang pakai Tinkerpad, kemudian ada breadboard ya, kemudian ada real breadboard kan. Nah, itu biasanya untuk prototype aja. Tapi kalau untuk mass production, tentu yang digunakan adalah PCB gitu. Nah, kalau tugas kita sebetulnya komponen yang ada di breadboard kan sederhana ya, nggak banyak. Cuma untuk latihan ya kita bikin PCB-nya. Untuk kerjaan-kerjaan profesional, kemudian di industri, itu yang digunakan adalah PCB ini. Gitu. Nah, ini apa yang diatasi dengan PCB dan breadboard ya. Jadi pertama kan kalau kita ngetes kabelnya kadang-kadang nggak sampai kayak mie ya. Nah, ini membingungkan kita, kemudian masalah juga banyak. Nah, kalau untuk sirkuit yang low performance, misalnya hanya ngecek per detik atau per setengah detik, mungkin nggak terlalu masalah. Tapi kalau sudah pengecekan data yang high performance, misalnya untuk capture image 25 frame per detik misalnya, nah biasanya untuk kerjaan breadboard mungkin akan lebih banyak masalah. Nah, untuk kerjaan-kerjaan yang high performance, meskipun dia prototyping, biasanya kita menggunakan PCB.
Nah, ini bedanya ya kalau kita pakai kabel langsung. Nah, kalau breadboard. Nah, sekarang kalau kita punya sirkuit yang di breadboard sini, kan kita udah simulasikan nih. Nah, bisa kita pindahin ke sini, ke PCB. Nah, bentuk PCB-nya ini juga macam-macam. Nah, kalau yang kakinya gini nih nempel, nah ini biasanya SMT. Tapi ada juga yang kakinya nembus, itu through hole. Ya, tergantung ini sih kakinya ya. Jadi secara umum memang PCB itu kita consider lebih bagus dibanding kalau kita mendesain menggunakan langsung kabel atau breadboard. Karena breadboard ini dikonsider hanya untuk apa namanya pengetesan ya, prototipe pengetesan. Sementara kalau prototipe yang profesional atau mass production ya kita menggunakannya PCB. Meskipun kecil ya, ukuran PCB juga kalau kita pesen ke apa yang di Bandung, Bekasi, Jakarta gitu, atau di kota yang lain, Surabaya mungkin ada. Nah itu ukurannya nggak harus gede, bisa aja hanya setangan atau 2x2 gitu ya. Dan tergantung dari ininya, nggak harus yang complicated. Mungkin hanya PCB untuk megang ini baterai gitu kan. Kan ada pegangan baterai itu, baik yang baterainya kotak 2 di atas atau yang baterai yang atas di bawah itu. Nah, itu kalau kita pasang di PCB, nah itu kan lebih ringkes ya. Kemudian ada apa namanya? Mungkin dipasang kapasitor, resistor gitu. Akan jadi lebih praktis. Apalagi kadang-kadang PCB itu juga bagian dari board yang existing kayak Arduino misalnya. Dia kan punya interface ya. Nah, interface itu bisa kita cari ininya kan. Nah, kemudian boardnya bisa nempel di atasnya. Dipasangin baterai misalnya. Jadi akan lebih simple. Nah, si material PCB sendiri itu ya tergantung jumlah layernya ya. Tapi biasanya ada kopernya pasti, karena ini yang untuk sirkuitnya. Kemudian boardnya itu biasanya ada solder masknya. Ya, karena kalau kita nyolder kan nggak mungkin apa misalnya ada 2 jalur gini ya. Nah itu kan kalau kita nyolder kan kadang-kadang bleber ke sini kan. Nah itu bisa short circuit. Sehingga biasanya antara ini, nah antar jalur itu ada coating. Jadi namanya solder mask. Sehingga kalaupun kita nyolder di sini, umumnya tiba-tiba ngumpul ke sini. Dan nyolder di sini sehingga ini terpisah. Nah di sini ini ada solder mask. Nah dalam prosesnya yang diperlukan kan biasanya PCB itu langsung koper pertamanya kan ke atas bawah kalau yang 2 layer. Nah, setelah dalam proses pembuatan PCB biasanya dalam proses dibuang, di etching hanya koper yang menggambarkan sirkuit yang akan tinggal di PCB yang kita desain sesuai dengan desain sirkuit kita. Nah, secara umum ini adalah komponen-komponen yang ada di PCB atau part yang ada di PCB. Yaitu komponen itu sendiri, ya kan, bisa resistor, bisa kapasitor, ya kan, bisa induktor, kemudian bisa IC macam-macam ya, kemudian bisa mungkin transistor dan lain-lain, atau bisa prosesor Atmega, bahkan hanya bisa konektor juga bisa. Jadi konektor apa namanya RS232, USB, atau hanya konektor standar jumper gitu ya, itu juga bisa. Kemudian ada pad. Nah, pad ini tempat nancepin IC. Jadi kalau kita punya IC atau resistor gitu ya, kan kakinya banyak ya. Nah, di PCB itu kaki-kaki itu harus masuk kan, entah yang SMT atau through hole. Nah, dia kan nancep di sini nih, ditancepin. Nah, ini namanya pad gitu.
Kemudian ada juga trace. Nah, kalau kita punya PCB, ya kan, yang tadi itu kan ada jalur-jalurnya tuh. Ini connect kemana, ini mungkin kemana, ini kemana. Nah, ini namanya trace. Gitu. Kemudian ada namanya vias. Vias itu ya kayak atas bawah gitu ya. Kalau kita punya PCB, itu kan kadang ada layer atas, ada layer bawah ya. Kemudian dihubungkan pakai through hole. Nah, itu namanya vias. Atau kadang yang kita jumper. Nah, kemudian layernya ada yang bagian atas, bagian bawah, kalau 2 layer. Tapi kalau 4 layer, di tengahnya juga ada layer-layernya. Nah, biasanya yang komponen-komponen itu di satu sisi itu, hanya di bagian atas, di top layer. Yang bagian bawah itu hanya untuk sirkuit tempat nyolder. Tapi kadang-kadang nggak cukup kan. Kadang-kadang di bagian atas ada komponen juga, di bawah ada meskipun nggak banyak. Tapi ini hanya kalau kondisi tertentu. Karena umumnya komponen itu taruh di atas, yang ini tempat nyolder. Meskipun kadang-kadang seorang desainer PCB ya boleh-boleh aja naruh di sini, karena kan belum tentu cukup lokasi di top layer itu untuk masang komponen. Nah, ini struktur PCB yang satu layer. Jadi ada yang satu layer, 2 layer. Jadi dia adanya di atas saja. Kalau 2 layer, atas bawah. Nah, untuk menghubungkan atas bawah, itu biasanya ada through hole. Nah, secara umum, 1 layer atau 2 layer, itu kita punya namanya silk screen. Jadi ada tulisan-tulisannya. Misalnya komponen ini untuk IC apa gitu kan, ini untuk resistor besarnya berapa, kapasitor besarnya berapa, ini tulisan. Kemudian dia pasti ada solder mask, kemudian ada copper sama substratnya itu sendiri. Nah, ketebalannya ya tergantung ya. Biasanya sih kalau 1 layer 1,6 mm. Kedua 4 layer juga hampir sama. Atau ada yang tebelan juga bisa. Biasanya kalau yang di lokal itu lumayan tebel tuh. Ya berapa ya? Beberapa lebih tebel lah biasanya. Karena dia prosesnya manual. Tapi kalau yang pabrikan standar, dia lebih tipis. Nah, kemudian di antara part yang ada di PCB, salah satunya tadi adalah komponen ya. Nah, komponen ini ya device, actual device yang dipasang di PCB. Bisa kapasitor, resistor, mungkin induktor, mungkin hanya konektor, atau IC yang lain termasuk prosesor. Ya, termasuk input-output connection, atau input-output port, atau bahkan power supply, baterai, gitu-gitu. Nah, ini pad yang tadi, bahwa ini tempat masukin kaki-kaki IC ya, atau kaki-kaki komponen, atau hanya untuk hubungan dari atas dan bawah kalau ada 2 layer. Misalnya kita punya 2 layer nih, bisa aja ini hanya untuk menghubungkan bagian top layer dan bottom layer, kemudian ini namanya through hole, ya, dipasangin copper ya. Kalau trace itu adalah jalur-jalurnya, jadi yang menghubungkan pad-pad tadi, ya sesuai kebutuhannya. Biasanya yang selalu ada itu untuk power sama untuk ground. Nah, habis itu yang ketiga untuk sinyal. Ya. Nah, ini vias itu tadi sebagai penghubung. Nah, yang bagian atas, top metal layer, ini yang penuh dengan komponen ya. Karena biasanya komponennya itu ya biar rapi aja, ditaruh di atas. Nah, kalau yang bagian bawah, dia dibiarin bersih. Gitu. Tapi kadang-kadang kalau terpaksa ya dipasangin komponen juga. Gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita mendesain PCB, itu kan sebetulnya ada proses
yang manual, sekarang sih banyak kan otomatis ya, tapi setelah itu akan dilakukan proses manual. Nah, tapi kalau komponennya hanya sedikit, kita bisa manual saja. Nah, ketika komponennya pakai proses manual, nah itu kadang-kadang pas kita desain itu kaki-kaki gini, gitu kan? Harusnya kan misalnya kita mau menghubungkan dari ini ke sini, tapi ini sudah dihubungkan misalnya ya, misalnya gitu. Nah kita mau dari ke sini kan muter nih, pas muter di sini sudah ada gitu kan, di sini mungkin sudah ada, di sini mungkin sudah ada gitu. Nah yang ini mungkin di sini sudah ada juga kan, kemana? Nah yang ini kan mau ke sini nih, kan nggak bisa. Nah kadang-kadang ini kita pakai jumper. Nah, jumpernya itu ada kayak kabel keluar dulu, jadi semacam kayak komponen. Nah, kalau proses yang sebenarnya di industri, proses soldernya itu udah pakai mesin, gitu kan. Jadi PCB masuk, gitu, komponennya sudah antri nih, sudah pakai SMT mesin ya. Jadi teman-teman bisa lihat di YouTube. Nah itu komponennya sudah antri kayak di apa namanya kue buffer gitu ya. Jadi komponen A, komponen B dan seterusnya. Kemudian di mesin yang lain untuk IC gede-gede, kemudian yang lain untuk ini. Jadi kalau kita melihat, saya pernah melihat ini line assembly, namanya line assembly. Jadi mulai PCB masuk sampai komponen masuk sampai diperiksa sampai dites itu satu line untuk pabrikan Huawei Pro ya. Huawei Pro 30 waktu itu kita lihat tuh. Jadi line-nya itu panjangnya kira-kira saya lupa ya mungkin 30 meter kali ya. Tapi proses mulai dari PCB masuk, komponen masuk dalam satu ini udah otomatis semua. Nah, cuma untuk ada beberapa komponen yang masang antena gitu masih perlu orang, ada manualnya sama pengecekan dan pengepakan. Nah, proses di sini kan soldernya itu udah dengan mesin ya. Nah, supaya nggak nyambung, nah di PCB-nya ini udah antar pad ini, di antara ini sudah ada solder masknya. Sehingga solder itu nggak akan bleber antar pad ini. Kalau manual juga gitu, manual kan harus lebih hati-hati karena skill tiap orang solder kan beda-beda ya. Jadi solder mask itu sebagai proteksi supaya timahnya itu nggak bleber terjadi short circuit antar pad. Nah teman-teman kalau melihat Arduino, yang Arduino board gitu, kan pasti di bagian atas itu ada tulisan-tulisannya ya. Tulisan misalnya yang ini untuk Atmega berapa, di sampingnya komponen itu ada tulisan tuh di sini. Misalnya R10 gitu ya, atau C20 atau bisa juga Atmega berapa gitu ya. Nah, tulisan-tulisan ini kita tulisnya disebut sebagai layar tulisan atau silk screen. Nah, umumnya kalau kita sudah membuat PCB yang kompleks, 2 layer kadang nggak cukup. Sehingga dibikinlah multi-layer PCB, terutama kalau untuk prosesor yang untuk handphone gitu ya, atau untuk prosesor SoC yang ada di dalam SoC. Nah, biasanya kalau hanya satu layer itu yang jumpernya terlalu banyak, sehingga mereka biasanya ada 2 layer atau 4 layer. Gitu. Nah, layer atas tetap untuk komponen, layer bawah itu untuk solder biasanya ya, atau ya kalau SMT semuanya di atas, yang ini hanya interkoneksi, ini juga interkoneksi. Nah, umumnya untuk power sama untuk ground itu dia di layer tertentu, layer bawah biasanya. Nah, ini strukturnya kalau kita bikin PCB yang multi layer.
multi-layer PCB. Jadi ini tetap bagian atasnya, ya, bagian atasnya, kemudian ini harus ditutup kan, harus dilindungin kan, dilindungin. Setelah itu ada yang di sininya ada mask soldernya di sini biasanya. Kemudian untuk tulisan-tulisan di atasnya. Nah, layer yang lain di sini ya ini. Nah, ini boardnya khusus. Jadi ya kalau mau yang 4 layer ya yang 4 layer karena ini nggak bisa diinsert gitu. Kalau 5 layer ya 5 layer. Biasanya prosesnya itu per layer jadi kayak ditumpuk nanti. Nah, kemudian ini through hole-nya. Jadi misalnya mau menghubungkan komponen yang atas dengan sirkuit yang ada di bawahnya. Ini kan kayak jumper sebetulnya kan. Nah, ini istilahnya kalau ini through hole. Jadi teman-teman kalau bikin PCB 2 layer, ya kan ditanya tuh, Pak ini mau through hole? Ya through hole. Nah, biasanya kalau through hole antara sirkuit sebelah atas sama sirkuit sebelah bawah ada ininya. Nah, beberapa isu terkait dengan desain PCB, komponen size. Nah, komponen size itu krusial ya. Kita harus tahu. Umumnya kalau sudah di tools PCB seperti Eagle, kemudian Altium, kemudian KitKat gitu. Nah, itu library-nya sudah lengkap kan? Atau isi EDA, library-nya sudah lengkap. Jadi kalau kita mau manggil apa namanya, misalnya IC prosesor Texas Instrument atau Motorola gitu ya, atau Atmega seri segini, mereka sudah ada, termasuk ukuran kaki-kakinya itu dengan yang real digambar sudah seperti sebenarnya, gitu. Sehingga kita nggak perlu mendefinisikan ukuran ini lagi. Jadi kalau kita pakai komponen ini, ya komponen itu yang digunakan. Nah, tapi kalau misalnya untuk konektor yang nggak ada, misalnya kita pakai yang free gitu ya, yang mungkin library-nya nggak lengkap, untuk tertentu ya kita bisa custom, kita ukur. Misalnya untuk baterai, rumahnya, mungkin rumahnya kita custom, yang penting ukuran kaki-kakinya aja yang akan digambar di tempat PCB itu yang harus kita tahu. Jadi ukuran kaki dari sini ke sini, kakinya berapa, itu kan harus ngepas ya. Nah, biasanya di board PCB itu, nah ukuran satuannya itu namanya inci ya, atau mil per 1000 inci. Jadi 1/1000 inci gitu, atau mil. Nah, kemudian kita juga desain isu yang dihadapi selain component size itu adalah dissipation. Jadi misalnya kita mau naruh panasnya di mana sih gitu. Kan kadang-kadang prosesor taruh sini kan. Nah, heat dissipation-nya itu mau dikemanai. Kemudian input output-nya akan seperti apa ya. Mau ditaruh di pinggir atau ditaruh di mana, itu harus sesuai dengan desain kita. Nah, kalau kita menggunakan board Arduino, ya ini sudah kebetulan PCB-nya sudah jadi ya, sudah didesain. Tapi kadang-kadang kalau kita mengembangkan dari Arduino, ya kita kadang-kadang bikin PCB itu on top PCB yang sudah ada. Ya kan? Jadi desain kita itu si PCB-nya dipasangin di sebelah atasnya atau sebelah bawahnya dari board Arduino. Biasanya ini untuk misalkan untuk display, ya kan? Atau untuk baterai, atau untuk komponen yang lain. Kemudian mounting point. Nah, mounting point ini PCB kita mau ditaruh di mana nih? Biasanya di ujung-ujung ini itu ditaruh baut tuh. Nah, itu ditaruhnya di kotak apa namanya? Ya kotak yang kita desain atau mau di pintu kayak atau di mana gitu. Nah, mountingnya itu perlu kita desain. Atau mountingnya mau nempel di PCB yang lain juga bisa. Jadi komponennya harus memang make sure adalah yang actual. Jadi kalau komponennya nggak ada di library, misalnya teman-teman beli komponen di mana gitu ya, dicari di library nggak ada. Tapi umumnya sih ada ya. In case nggak ada ya kita harus ngukur beneran tuh.
ukur beneran, di PCB-nya ya itu harus sesuai ukurannya. Khususnya yang perlu hati-hati adalah kalau kita mendesain PCB yang komponennya banyak. Jadi komponennya bukan hanya 1-2. Nah, kalau tugas kita yang didesain teman-teman, itu kan kelihatan di breadboard-nya kan, komponennya ada berapa ya. Itu sejumlah komponen itu. Kalau nggak terlalu banyak, ya biasanya lebih fleksibel. Nah, kemudian komponen juga macam-macam. Kalau yang biasanya untuk mass production sekarang sudah yang SNP ya, karena itu lebih mudah mereka itu kalau untuk mass production. Atau ya yang kaki-kakinya through hole. Jadi kalau resistor yang biasa gitu, kan teman-teman kan dengan resistor ada ininya ya. Nah kayak gitu kan. Nah ini kan bisa ditempelin di PCB. Nah ini biasanya dilubangin kalau yang kayak gini, yang bukan SMT. Nah atas soldernya di bawahnya. Nah, supaya soldernya nggak bleber, nah di antara ini itu ada solder mask yang ini. Nah, kemudian heat dissipation atau heat sink itu ya untuk buang panas ya, akan seperti apa. Kalau teman-teman lihat prosesor di komputer yang dipasang di rumah, kalau sempat buka, itu kan pasti prosesor ada apa namanya metalnya atau ini ya tempatnya. Habis itu di atasnya ada pendingin lagi. Nah itu salah satu metode untuk heat dissipation. Nah kemudian mounting point yang tadi itu adalah tempat untuk naruh PCB kita ke ya device kita. Bisa di PCB yang lain, kemudian bisa di apa namanya box yang kita desain. Nah, selain itu ada juga kalau kita desain untuk high performance PCB yang terkait perhitungan yang ada clock-nya ya, dan clock-nya cepat mungkin. Nah, ini ada aspek-aspek yang harus kita consider, itu disebut parasitik gitu. Itu ada series inductance, kemudian shunt capacitance, inductive coupling, sama capacitive coupling. Series inductance itu biasanya kalau untuk frekuensi tinggi, nah komponen-komponen apa namanya trace yang kita pasang jalur-jalur itu harus kita perhatikan supaya enggak jadi series inductance. Gitu. Tapi kalau untuk misalnya kita bikin PCB untuk akuisisi data yang kecepatannya hanya 1 data per detik misalnya, itu enggak jadi masalah. Tapi kalau kita sudah capture data yang banyak itu sampai speednya 100 MHz, nah di sini baru masalah series inductance terjadi. Jadi kita sirkuit di sini kan kadang-kadang masang kapasitor ya. Nah, di situ bisa terjadi sebagai series inductance. Kemudian isu yang lain adalah shunt capacitance. Nah, di sini kalau apa yang tadi di PCB yang untuk frekuensi yang relatif tinggi, nah ini shunt capacitance biasanya karena ini jadi kabel apa namanya trace itu, trace-nya kan ukurannya bisa lebar bisa kecil ya. Gitu. Nah di sini kalau kita bikin sirkuit yang tebel, habis itu ada ground plane, biasanya gede-gede itu ground plane-nya. Nah, kalau ada ini di atasnya ground plane, itu bisa terjadi namanya shunt capacitance. Tapi kalau teman-teman hanya untuk apa namanya capture data, kemudian yang performance-nya nggak terlalu frekuensi nggak terlalu tinggi, nah yang seperti ini biasanya tidak jadi masalah. Kemudian ada juga inductive coupling. Nah, inductive coupling itu terjadi kalau sama di PCB yang untuk
frekuensi yang tinggi, nah itu yang banyak paralel kan, jadi dari ujung ke ujung sama gitu narik. Gitu. Habis itu narik lagi di sini, narik lagi di sini. Gitu. Nah itu bisa terjadi inductive coupling. Inductive coupling itu berarti apa yang terjadi di sini bisa mempengaruhi ini. Nah, ini untuk menghindarinya ya minimalkan yang long parallel run trees. Setelah itu ada juga capacitive coupling. Nah, capacitive coupling itu terjadi karena ground, itu kan groundnya biasanya di bawah ya, gede-gede. Nah, ini ada sinyal juga di situ, yang deketan. Nah, ini juga bisa terjadi capacitive coupling. Nah, ketika mendesain PCB, itu biasanya ya kita sudah harus tahu bahwa komponen yang diperlukan adalah ini, sirkuitnya seperti ini, sudah disimulasikan ya. Jadi sirkuitnya sudah kita yakinkan bahwa ini memang sudah sesuai dan sudah kita dalam simulasi sudah bekerja dengan semestinya. Nah, teman-teman sudah melakukan itu kemarin, itu menggunakan breadboard yang di Tinkerpad. Nah, kalau memang itu merupakan model yang sudah akan dijadikan PCB, nah berarti kita tinggal mendesain PCB-nya. Jadi ini yang di breadboard atau di apa itu di Tinkerpad ini sudah yakin, ini udah jalan lah. Nah kan tinggal ngikutin sirkuitnya akan seperti ini yang digambar di PCB. Nah setelah itu komponennya, komponen yang ada di breadboard itu sudah dicatat dan semuanya udah ada datasheet-nya. Karena kan pinnya ini ke sini, pinnya kemana, kemudian tipe komponennya apa. Ya syukur-syukur, ya sekarang sih rata-rata semua tools PCB design itu semua nama komponen lengkap ya. Kita tinggal panggil aja sebelumnya. Jadi datasheet ini in case memang di situ nggak ada, ya kita harus baca. Karena jaraknya, kakinya berapa ini harus benar-benar pas di PCB. Karena kalau beda 1 mili aja kakinya nggak bisa masuk. Setelah itu ya bermain-main ini tentang desain komponen ini mau ditaruh di mana nih, ya kayak main game itu, game placement ya. Karena ini taruh di sini, mungkin taruh di sini, kan beda-beda nanti urutan ini. Nah biasanya PCB itu udah ada ini yang automatic layout-nya, tinggal kita menyesuaikan. Tentu salah satu hal yang perlu dilakukan di bagian pre-work sebelum bikin PCB itu adalah mensimulasikan sirkuitnya. Ya, simulasi sirkuit macam-macam. Mulai dari real, kita bikin breadboard, kemudian di sirkuit simulator juga ada, atau yang menggunakan Tinkerpad. Kemudian nyari komponen juga yang kalau bisa, apalagi di tugas seperti ini, yang high tolerance. Jadi cari yang high tolerance. Hindari yang harus 10 volt misalnya. Dan kalau 10,01 volt nggak jalan. Nah ini yang nyusahin. Karena yang misalnya kerjanya kan ada tuh 5 volt, tapi dia 6 volt pun kerja, 4 volt pun kerja. Nah ini yang harus kita ambil. Karena kan nggak mungkin kita nyari 5 volt itu, sirkuit itu kan panjang ya, ada trace-nya belok ke sini, ini mungkin 5 volt, tapi kan di sini pasti kurang ya, di sini apa ada resistor, titik di sini itu pasti kurang dari 5 volt. Nah kalau mau bikin yang high performance, tapi biasanya ini untuk tugas-tugas di industri, kalau tugas-tugas sampai tesis atau skripsi itu biasanya kita yang full aja, nggak sampai yang SMI. Nah ini proses desain PCB ya. Pertama kita gambar skematiknya. Nah skematiknya ini nggak harus kita gambar lagi, bisa yang ada di breadboard. Setelah itu
komponennya mau ditaruh di mana nih di gambar itu. Tek, 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 tek. Setelah itu gambar road trace-nya yang menghubungkan tiap komponen. Tapi proses ini biasanya sudah otomatis. Jadi tools-tools yang ada sekarang kayak Eagle, kemudian Altium, kemudian Easy Eda maupun KitKat itu kita gambar dari skematik, kemudian penempatan komponen sama road trace-nya sudah bisa di-generate. Bahkan untuk yang profesional, kayak Eagle profesional, itu sebaliknya kita punya gambar komponen PCB itu difoto, ya kan? Kita bikin katakan PCB dari apa? Yang Arduino ya, kita foto ya, kan ada gambarnya tuh. Nah itu bisa di generate bisa jadi skematik. Tapi kalau yang gratis nggak bisa, dia hanya bisa generate skematik jadi PCB. Nah setelah itu kan akan dicetak ya. Nah kalau pencetakan yang ada di kita yang biasanya handmade gitu, yang rumahan, biasanya ya bikin PCB-nya itu dari negatif film. Negatif film. Itu mereka jadikan positif, kemudian baru mereka bisa bikin PCB 2 layer biasanya. Atas dan bawah through hole atau 1 layer. Tapi untuk yang di industri, nah itu biasanya kalau kita bikin PCB, yang dikasih ke mereka itu adalah Gerber file, kayak text file. Nah, kita sebut Gerber ini yang dikirim ke pabrikan PCB. Nah, mereka akan bikin dari sini. Namun ada juga yang kerjasama kayak dengan Easy-Eda gitu ya. Kalau kita bikin PCB di situ, termasuk komponennya mereka bisa provide dan termasuk generate Gerber dan sampai jadi PCB-nya. Ya, PCB yang sudah jadi ini termasuk komponennya akan dikirim ke rumah kita. Nah ini step-step dalam mendesain PCB itu dari sini. Kalau ini kan yang untuk industri biasanya bikin Gerber. Tapi kalau yang bikin untuk tugas-tugas yang ada di Jakarta, Bandung, gitu, atau yang ada di Bekasi atau Surabaya, ya kita harus bikin filmnya dulu. Bikin film, saya lupa negatif atau positif, tapi ya harus dua-duanya lah, karena bikin positifnya kan juga dari negatif. Nah, gambar ini yang dibawa ke percetakan PCB, bisa lewat Tokopedia atau apa namanya langsung ya datang. Kemudian mereka punya bahan PCB-nya, raw materialnya, biasanya tertutup masih ini ada ininya, kopernya. Kan? Kalau yang 2 layer berarti atas bawah, kalau yang 1 layer berarti hanya atasnya saja. Setelah itu berdasarkan skema yang kita bikin, mereka ngelubangin tuh si board ini, ya lubangin, kan? Setelah itu hole barrel, jadi kalau memang through hole dia masang koper di beberapa lubang ini. Nah setelah itu ininya di-pad ke sini. Nah ini yang disebut sebagai mounting nih, mounting. Ini mounting, ini pad. Ini adalah pad. Yang ini itu adalah trace. Nah, ini bisa dibikin manual. Ini kan sederhana kan sebetulnya. Ini kosong hanya untuk tulisan misalnya. Nah, sirkuitnya sendiri ini. Nah, ukurannya juga bisa gede, hanya 2 cm kali 2 cm gitu. Atau bisa lebih gede. Setelah itu ada proses strip and etch. Di filmnya di remove, kemudian masang protection. Jadi koper yang ini itu kan masih nongol ya. Ini diratain jadi semacam kasih protection. Nah, kemudian di antara ini harus dipasang solder mask. Karena kan kalau kita nyolder itu kan kadang-kadang blobor kan, apalagi yang deket-deket sini, lebar ke sini. Nah, ini di tengah sini itu ada solder mask rata sini. Jadi yang bisa disolder itu hanya yang pad ini doang. Kemudian kita pasangin solder coat,
dan tulisan silk screen. Jadi ini tulisannya untuk apa, ini komponen apa, ya, supaya pas kita masang komponen nggak lupa, nggak harus lihat, nggak harus melihat skematik kita. Ini beberapa PCB design tool. Jadi ada namanya Eagle, dan ada Altium, ada Picat, ada EasyEda. Nah, yang profesional itu biasanya entah mereka pakai Eagle atau Altium, tapi lumayan sih harganya. Tapi yang Eagle ada free-nya juga, ada versi free-nya. Nah, yang Altium itu ada untuk nyoba 15 hari atau 30 hari, saya lupa. Tapi kalau teman-teman yang ini free, kita bisa pakai ini, Picat gitu. Ini free, karena ini open source. Nah, kalau yang nggak mau install apapun, cari yang web tools. Nah, yang web tool itu salah satunya adalah ini, EasyEda. Jadi teman-teman sama kayak login di Tinkerpad ya, harus bikin login user. Nah, desainnya di situ. Nah, prosesnya kalau EasyEda ini mulai dari kita desain, kemudian pilih komponen, beliin komponen, termasuk disadarin mereka juga. Sampai ke kita itu datang-datang sudah ada PCB dan komponen, bahkan yang sudah terpasang di EasyEda. Tapi kalau kita mau bikin pesan PCB-nya di Indonesia, ya bisa di Batam, Jakarta, Surabaya, Bekasi, dan mungkin kota yang lain, Semarang juga ada. Nah, itu kita bisa pakai yang free, Picat ini. Atau kalau teman-teman sudah ada yang Altium atau Eagle, ya ini bisa digunakan. Nah, ini khusus kalau Eagle ya. Jadi kalau Eagle, ini kita punya project, jadi skematik, kita bikin skematik, atau ini bisa di-capture juga, atau bikin dari situ, kemudian akan jadi layout PCB. Library mereka sudah banyak. Jadi keempat tools yang disebutkan di sini itu biasanya yang sudah rekomend ya. Library-nya sudah lengkap. Nah, kemudian ada istilah-istilah simbol, kemudian nama device, kemudian footprint. Nah, ukuran-ukurannya standar sudah. Jadi mau pilih yang kotak gini atau bulat, tergantung komponennya. Nah, kita juga kan awalnya sudah ada pre-works kan, jadi ya rata-rata sih kita sudah bikin rencana ya, blok diagram sudah ada, bahkan sudah dites. Biasanya ditesnya pakai breadboard atau pakai simulator yang lain. Setelah itu komponennya sudah kita pilih nih, kita mau pakai apa. Nah, yang susah di sini nih proses ketika memilih komponen. Kalau hanya komponen 1-2, sederhana sih bisa, ya kan? Komponennya harus ada dulu nih, baru kita pasangin di PCB. Nah, kalau yang pakai EasyEda misalnya, yang web atau yang pakai yang lain, nah komponen yang ada itu sudah bisa mereka provide. Gitu. Kemudian ya connection-nya kita tes, kemudian power dan performance-nya juga perlu kita lihat ya. Kalau yang high performance itu biasanya consider-nya lebih banyak. Tapi kalau kita hanya untuk data acquisition yang low frequency, nah biasanya nggak terlalu ini. Yang penting secara fungsional jalan gitu. Kemudian bikin new project dan akses libraries. Ini contohnya komponen. Komponen itu adalah resistor, kapasitor, induktor, dan lain-lain, atau berupa IC. Nah, jenis-jenis IC-nya ya macam-macam tergantung dari yang akan kita gunakan. Connection-nya trace tadi, bisa juga bus gitu kan, atau yang satu-satu. Kemudian terkait power dan performance, power rating, baterai, atau untuk yang high speed dan lain-lain. Nah, ini kalau mau launch project di Eagle, kemudian akses library, tergantung license-nya ya. Yang free biasanya lebih terbatas. Kemudian kita bikin skematik. Dari skematik nanti nggak harus pakai ini ya. Kalau kita langsung desain pakai
atau ACADA atau EGL itu langsung bikin manual juga boleh, gitu kan, langsung ke PCB. Tapi kalau ini kan prone to error ya kalau komponennya sudah banyak. Nah kalau komponen sudah banyak, biasanya kita bikin skematik dulu. Skematik baru diturunkan ke layout PCB. Nah gridnya itu satuan mereka biasanya hampir di semua PCB itu adalah mil. Ini adalah 1/1000 inci ya, 1/1000 inch. Jadi kalau 100 mil, 1/10 inch. 1 inch kan kira-kira 2,5 cm ya, berarti dia 2,5 mili. Dan setelah itu di capture, bikin pakai library, baru bikin, nah ini masih proses apa namanya capture skematik ya. Nah baru komponennya apa yang mau diiniin, apakah kita mau komponen surface mount, tapi ini untuk yang industri biasanya. Kalau untuk tugas-tugas ini kita sampai tesis atau skripsi atau bahkan sampai tesis, biasanya yang komponen-komponen yang through hole, gitu. Jadi yang kita pakai solder sendiri. Dan komponennya kita taruh di mana? Nah ini bisa di reroute otomatis sama tools yang ada. Jadi ini di reroute, nanti dia bisa mengoptimalkan. Tapi kadang-kadang kalau untuk komponennya sedikit, kita lebih enak manual ya, mau tergantung kita kan. Kadang-kadang kan kita bikin PCB itu kayak seniman juga, seni. Jadi PCB itu sederhana, tapi kita mau kasih nama, kemudian komponennya seakan-akan nama kita, itu bisa juga. Nah, list komponen selain untuk tujuan road ini untuk penempatan trace ya. Ini trace-nya. Jadi kalau kita naruh komponen di sini, kita udah mikirin nih trace ini akan kemana. Jangan sampai kita mikirin karena mau supaya komponen kita susunannya kayak nama tertentu gitu ya, sampai susah ininya masangin blurnya. Nah baru proses ketika mau difabrikasi, nah gerbernya dibikin, nah ada tinggal grade gerber gitu. Nah kalau untuk yang manual nggak sampai grade gerber dengan desain ini PCB. Nah itu tinggal dicetak jadi film negatif dan positif. Itu yang dibawa ke tempat percetakan. Tapi kalau yang kita mau profesional, bikin perangkat, bikin device, nah ini yang dikirim ke PCB manufacturers. Nah ini mulai dari proses bikin gerbernya, itu di EGL, Altium, KiCad, maupun di ACADA. Baru difabrikasi. Ya kan? Nah, salah satu yang difabrikasi itu adalah komponen yang diletakkan di PCB kita, itu harus ada komponen yang memang available di market atau di tempat vendor kita. Jangan sampai beli komponen di vendor ini ada, ketengan lagi di sini, itu kan nyusahin kita. Enggak, ini yang memang sudah ada. Kadang-kadang komponen tertentu, IC tertentu, itu ada yang sudah nggak diproduksi lagi kan, itu harus di-consider. Baru bikin, udah dibikin. Nah, berikutnya adalah reference. Jadi misalnya PCB design, ini diambil dari Crystal, kemudian ya kita bisa baca-baca dari Wikipedia atau PCB Express, dari YouTube juga bisa, kemudian Practical Guide to High Speed Printed Circuit Board Layout, atau dari ini instruktur Departemen Electrical Engineering Computer, kita ambilnya juga dari sini. Ini beberapa website yang
bisa membantu untuk desain PCB. Ini Eagle yang free juga bisa diambil. Tapi kita rekomennya kalau ini sekalian, kalau free, teman-teman pakainya ini. Jadi pilihannya itu pakai KiCad sama ACAda ya. Bentar, saya ada di sini. Nah ini toolsnya. Jadi yang rekomen kalau untuk tugas kita, kalau misalkan nggak punya yang berbayar, anggap aja kita mulai nggak berbayar deh, yang free aja. Nah, kalau mau install toolsnya, kita pakai yang KiCad. Tapi kalau yang nggak install, pakai yang web-based seperti Tinkerpad, kita pakai yang ACAda. Nah, kalau menggunakan Eagle ini caranya ada yang freeware juga, cuma terbatas. Kemudian ini link-link yang lain, PCB Express, BPCB, ACAda, ya. ACAda juga ada.